Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Hamzah. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Soal pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem. Yang pertama, komponen. Suatu sistem yang saling berinteraksi. Yang kedua, batasan sistem. Daerah yang membatasi sistem dengan yang lain. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Batasan di luar sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat, penghubung sistem, media penghubung antara satu subsistem dengan yang lainnya. Yang kelima, masukan sistem atau input, inputan yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang ketujuh, keluaran sistem atau output, hasil keluaran sistem yang berguna. Yang ketujuh, pengolahan sistem atau proses pengolahan yang merubah input menjadi output. Yang kedelapan, sasaran sistem atau objektif tujuan yang akan dicapai sistem. Klasifikasi sistem ada 4. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tak tentu. Yang keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka. Soal kedua, siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya? Untuk mengembangkan sistem informasi perlu dibentuk tim pengembang yang terdiri dari project manager, business analysis, sistem analisis, programmer, change manager, dan user. Soal ketiga, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC dan berikan contoh studi kasusnya. Tahapan SDLC. Pertama, perencanaan, proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Pada fase ini, diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna. Yang kedua, analisa, proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Dari proses analisa ini akan didapatkan cara untuk membangun sistem baru. Yang ketiga, perancangan, proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database, dan spesifikasi file, dan program desain. Hasil dari proses perancangan ini akan didapatkan spesifikasi sistem. Yang keempat, implementasi, proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Contoh studi kasus SDLC. Dalam pelaksanaan sistem akademik yang di sekitar sekolah SMP Jambi yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan masih banyak yang bersifat manual. Dengan sistem yang manual tersebut, banyak terjadi berbagai permasalahan, terutama dalam proses pendaftaran, registrasi, pembagian ruang kelas, pembagian wali kelas, serta proses penilaian dalam mengenai perkembangan siswa kepada orang tua. Untuk masalah seperti ini, sangat diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi kegiatan akademik. Pembuatan sistem informasi akademik sekolah menggunakan pendekatan yang terstruktur. Untuk metode pengembangan menggunakan prototipe dengan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Dan alat yang digunakan dalam merancang sistem yaitu flow map, diagram konteks, dan DFD. Dan untuk pengembangan menggunakan aplikasi berbasis desktop yang merupakan sistem yang dibangun secara client server sehingga dapat diakses beberapa komputer. Dan sistem yang telah dibangun diharapkan dan dapat mengatasi sebagian permasalahan yang ada dengan melakukan validasi kerangkapan data registrasi dan nilai siswa, pembagian kelas, serta penilaian. Soal keempat, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Faktor kelayakan atau telos. Pertama, teknikal, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Yang kedua, ekonomik, sistem menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Yang ketiga, legal, menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Yang keempat, operasional, menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Schedule, sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Faktor strategik atau PDM,
Yang pertama, produktivitas. Mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dengan rasio, misal total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan selama seminggu. Diferensiasi. Mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Dicapai melalui peningkatan kualitas keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Manajemen. Menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Soal kelima, jelaskan tahapan analisis sistem. Tahap analisis sistem pertama digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan pemakai secara detail, waktu spesifik, dan hambatan biaya. Yang kedua, mengikuti perencanaan sistem dan dilanjutkan rancangan sistem general. Yang ketiga, tugas utama analisis sistem mencakup menetapkan ruang lingkup sistem, mengumpulkan fakta studi, menganalisis fakta studi, dan mengkomunikasikan penemuan melalui laporan analisis sistem. Yang keempat, sistem analisis yang sukses bergantung pada fakta studi yang komprehensif, teknik untuk mengumpulkan fakta studi, keterlibatan penuh pemakai, perangkat pemodelan untuk menganalisis, dan literasi. Yang kelima, penggunaan metode kuno untuk mengembangkan sistem. Mengembangkan metodologi, perangkat pemodelan, dan teknik yang kuno. Metodologi yang tidak jelas atau didefinisikan kurang baik, template diagram alur, cara lama, dan penggunaan banyak di kertas. Sistem yang dihasilkan akan sulit dipelihara, tidak dapat digunakan tanpa perbaikan besar, tidak dapat diandalkan, sulit untuk dikembangkan. Yang keenam, menggunakan metode modern untuk mengurangi metode kuno, yaitu JAD, teknologi CASE, diagram Jackson, tim SWOT, atau Specialist with Advanced Tool. Yang terakhir, alat dan teknik metode siap tahap.